Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada halaman 121. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah beliau masih menjelaskan perkataan Imam Ahmad, wa hiya dalailul Quran. Sunnah adalah dalailul Quran, yang menjelaskan makna Al-Quran. Beliau mengatakan, فالكتاب والسنة يكفيان الناس في الهداية. Maka Al-Quran dan Sunnah keduanya mencukupkan manusia di dalam hidayah. Al-Quran dan Sunnah mencukupkan bagi manusia dalam hidayah, karena Al-Quran adalah hidayah, Sunnah juga hidayah. Nabi bersabda, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Sunnah mencukupkan manusia dalam hidayah. Walakin li dha'fina wa qusurina 'anil fahmi as-sahih. Tapi karena lemahnya kita dan kurangnya kita di dalam pemahaman yang benar, lemahnya pemahaman kita, kurangnya pemahaman kita, nahtaju ila man yuqarribu lana an-nususa. Maka kita butuh kepada siapa yang mendekatkan kepada kita nas-nas tersebut. Al-Quran dan Sunnah sebenarnya sudah cukup, tapi karena kita lemah dalam memahami, pemahaman kita yang lemah, kemampuan kita yang lemah, kemampuan bahasa Arab kita yang lemah, maka kita membutuhkan kepada orang yang bisa mendekatkan nas-nas itu kepada pemahaman kita, hatta nartaqiya bifahmina ila ma'aniha, sehingga kita bisa sampai dengan pemahaman kita kepada makna-makna nas tersebut. Fan-nususu mabnaha 'ala al-quwwah, karena nas-nas itu dibangun di atas kekuatan. Artinya nas-nas itu memiliki kekuatan. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu hidayah.
Tapi kita membutuhkan orang-orang yang menjelaskan nas-nas tersebut kepada kita, sehingga akan sampai makna-maknanya kepada kita. Karena tadi pemahaman kita yang kurang, pemahaman kita yang lemah, kemampuan bahasa Arab kita yang lemah, yang seringkali menjadi penyebab makna nas-nas dalam Al-Quran dan hadis itu tidak bisa kita fahami. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, karena mereka adalah orang-orang yang kuat pemahamannya, yang sangat faham dengan bahasa Arab, maka mereka memahami dengan pemahaman yang benar. وقد تقدم أن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة, dan telah lalu penjelasannya bahwa di antara prinsip-prinsip yang disepakati menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-ta'bir 'anil ma'ani asy-syar'iyyah bil alfadh asy-syar'iyyah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mengungkapkan makna-makna syar'i dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Mengungkapkan makna-makna yang syar'i dengan lafaz-lafaz syar'i. Artinya kita terikat dengan lafaz-lafaz syar'i, mengungkapkan makna-makna yang syar'i dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Allah tabaraka wa ta'ala menghabarkan dalam Al-Quranul Karim tentang sifat-sifatnya. Allah beristiwa di atas arsy. Itu adalah lafaz yang syar'i, dan mengungkapkan makna-makna syar'i dengan lafaz-lafaz syar'i. Tidak boleh kita membuat istilah-istilah ataupun lafaz-lafaz sendiri yang tidak dijelaskan di dalam syariat. Seperti lafaz makan, tempat. Seperti lafaz makan. Apakah Allah bertempat, tidak bertempat? Kan tidak ada dalam dalil. Tidak boleh kita mengungkapkan lafaz tersebut untuk menjelaskan makna. Ketika seseorang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah bertempat di arsy, tidak. Karena lafaz makan itu tidak ada dalam syariat bagi Allah. Jadi lafaz-lafaz itu lafaz-lafaz yang mujmal, yang harus dirinci. Seperti juga lafaz jihah, lafaz jihah, arah. Ketika kita katakan Allah fis sama,
berarti Allah berada di atas, berada di arah atas. Kita katakan arah itu bukan lafaz syar'iyah, atau jihah bukan lafaz syar'iyah. Tidak boleh kita menetapkannya untuk Allah. Ya, dan lafaz-lafaz yang lain, yang itu lafaz-lafaz yang mujmal, yang global, dan digunakan oleh ahlul bid'ah untuk menolak sifat-sifat Allah. Karena ketika mereka mengatakan Allah berada di langit, berarti Allah berada di arah atas. Jika demikian, berarti seperti makhluk. Kalau seperti makhluk, berarti tidak pas kalau kita katakan Allah fis sama. Itu syubhat mereka. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan lafaz-lafaz yang mujmal ini harus dirinci. Mereka mengatakan Allah kana Allahu wala makan wa huwa ala ma kana. Perhatikan, ini istilah ahlul bid'ah. Kana Allahu ala makan wa huwa ala ma kan. Kana Allah itu ada wala makan, dan tidak bertempat. Wa huwa ala makan, dan seterusnya Allah itu tetap berada dalam keadaan seperti itu, tidak bertempat. Ini kan satu mustalah yang mujmal. Mereka gunakan untuk mengingkari bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Padahal kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, apa maknanya? Maknanya Allah berada tinggi, berada di atas arsy-Nya, selesai. Berarti Allah bertempat. Kalau kita ditanya demikian, berarti Allah bertempat. Kita tanya, apa maksud antum tempat? Jika yang antum maksudkan Allah bertempat, artinya bertempat di atas arsy, nempel dengan arsy, kemudian itu makna yang batil. Karena dalam dalil tidak ada seperti itu. Tapi jika yang antum maksudkan Allah bertempat, Allah itu istiwa 'alal arsy, ya. Jadi harus ditafsil. Jihah, arah, apa yang antum maksudkan arah? Jisim, itu adalah mustalah-mustalah yang tidak ada dalam syariat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka di dalam akidah mereka ini, dalam prinsip-prinsip akidah mereka, berpegang dengan alfazun syar'iyyah, berpegang dengan lafaz-lafaz syar'i. Ya. Dan ini prinsip yang sangat penting, ya, sangat penting. Karena mustalah-mustalah ataupun istilah-istilah yang mujmal, yang global, itu digunakan oleh ahlul bid'ah untuk mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, penjelasan seperti ini dan bantahan-bantahannya itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab At-Tadmuriyah. Ya, dalam kitab At-Tadmuriyah. Dan
karena berat bahasanya ya bagi kita, karena beliau membantah ahlul kalam dengan menggunakan istilah-istilah mereka, maka kemudian ditakrib oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sehingga beliau menulis kitab Taqrib At-Tadmuriyah supaya mudah difahami. Nah, itu tadi yang kita sebutkan karena kelemahan kita. Ya. Taqrib At-Tadmuriyah berisi tentang penjelasan bab tauhid, khususnya dalam tauhidul asma wa sifat, bab syara' dan bab qadar. Itu dipelajari di pondok kelas 3 SMA. Yang ngajar juga harus persiapannya luar biasa supaya memahamkan santri. Taib. Jadi kata beliau, at-ta'bir 'anil ma'ani syar'iyyati bil alfadh syar'iyyah. Wa idza 'adala an-nasu 'anil alfadh syar'iyyati ila alfadh mujmalatin waqa'a al-khilafu was-sira'u wa hasalat al-akhta'. Ketika manusia berpaling dari lafaz-lafaz syar'i, lafaz-lafaz yang syar'i yang ditunjukkan oleh syariat, kemudian mereka lebih memilih lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang global, maka itulah sebab terjadinya perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian dan banyak kesalahan. Wa amma idza tamassakna bil alfadh asy-syar'iyyati hasalatil 'usmah. Adapun jika kita berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i, maka tentu akan terjaga dari kesalahan. Jadi lafaz-lafaz syar'i dalam artinya yang ditunjukkan oleh syariat, apalagi terkait dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Isbat sifatul wajh, sifat wajah bagi Allah. Maka kita tetapkan sifatul wajh bagi Allah tabaraka wa ta'ala, karena itu lafaz yang ditujukan oleh Al-Quran. Kita tidak berpindah kepada lafaz-lafaz yang lain. Ya, tidak berpindah kepada lafaz-lafaz yang lain. Wa idza wujida man yatawahham ma'nan batilan min al-alfadh asy-syar'iyyati bayyana lahu wa la natruku al-alfadh asy-syar'iyyata lianna an-nas la yafhamunaha. Jika ada yang menganggap atau yang menentukan makna yang batil terhadap lafaz-lafaz syar'i, maka kita harus menjelaskan. Bukan berarti ketika orang mengatakan mereka tidak faham terhadap makna-makna syar'i tersebut, kemudian kita tinggalkan makna-makna tersebut dengan alasan manusia tidak memahami. Umpamanya lafaz syirik, lafaz bid'ah, ya, lafaz tauhid, lafaz-lafaz yang memang ditunjukkan oleh syariat. Kita jelaskan maknanya, ya, kita jelaskan maknanya.
bukan berarti kemudian kita lari dari lafaz-lafaz tersebut dengan alasan manusia tidak memahami. Manusia tidak memahami. واستخدام الألفاظ غير الشرعية أو التي لا تفهم تسرب للمتقدمين والمتأخرين. Menggunakan lafaz-lafaz yang tidak syar'i atau lafaz-lafaz yang tidak bisa difahami ini menimpa orang-orang terdahulu dan orang-orang pada zaman kita. Wa minhu ma waqa'a fi qissati Khalid bin al-Walid. Di antaranya apa yang terdapat dalam kisah Khalid ibn al-Walid. Lamma aghara ala bani Juzaimah, ketika Khalid ibn al-Walid menyerang Bani Juzaimah wa asara minhum, dan berhasil menawan mereka, menjadikan mereka sebagai tawanan. Faqad qila innahu qala liman kana ma'ahu. Disebutkan bahwa Khalid berkata kepada sebagian pasukan yang ada bersama beliau. Ya, pasukan yang ada pada beliau. Apa kata Khalid? Adfi'u asrakum. Adfi'u asrakum. Maknanya, kata beliau, wal idfa'u fi lughati Quraisy, dan kalimat idfa' dalam bahasa Quraisy artinya bi an yudfi'uhum minal bard, menghangatkan mereka dari kedinginan. Adfi'u asrakum, kata Khalid, hangatkan para tahanan. Kenapa? Karena mereka pada saat itu musim dingin, ya, musim dingin, dan Khalid memerintahkan kepada sebagian orang yang bersama beliau, sebagian pasukannya, adfi'u asrakum. Dan kata-kata adfi'u dalam bahasa Quraisy itu artinya tadi, dinginkan apa? Hangatkan tawanan kalian karena kasihan dingin. Tetapi dalam bahasa yang lain, sama-sama bahasa Arab, ya, dalam bahasa yang lain, yaitu dalam bahasa Kinanah, suku Kinanah, makna adfi'u asrakum, makna adfi'u artinya qatala, ya, artinya bunuh. Dalam bahasa Quraisy, adfi'u, hangatkan para tawanan. Nah, yang dengar ini memahaminya dengan bahasa lain, dengan apa, dalam bahasa Kinanah, suku Kinanah. Kata mereka, apa kata panglima kita? Kata dia, disuruh bunuh, maka dibunuh semua. Ya. Nah, itu beliau di sini menyebutkan satu bahasa yang karena mungkin tidak bisa difahami, difahami, yang membutuhkan penjelasan. Ya.
wa huwa fi lughati ba'd man sami'a kalamahu bi ma'na al-qatl, dan kata itu dalam bahasa sebagian orang yang mendengarkan perkataan ini maknanya qatl. Faqatalul asra, maka mereka pun membunuh para tawanan hanya dengan kalimat ini, adfi'u asrakum. Pahamnya, wah ini disuruh disikat semua ini, ya. Padahal kan maksudnya Khalid Ibnul Walid radhiyallahu taala anhu, kasihan mereka kedinginan. Adfi'u asrakum. Nah, ini salah satu contoh. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa jika ada makna lafaz-lafaz syar'i yang mungkin tidak bisa dijelaskan, tapi bukan berarti meninggalkan makna lafaz-lafaz syar'i. Lafaz-lafaz syar'i adalah lafaz-lafaz yang memang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Salat umpamanya, ya, salat secara bahasa doa, berdoa. Makna syar'inya ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan yang ditentukan. Maka tidak boleh seseorang berpaling dari makna syar'i, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Enggak sholat, mereka enggak mau sholat. Kuliah di Universitas Islam tapi enggak mau sholat. Kenapa? Sholat kan doa. Saya doa sudah cukup. Karena sholat maknanya itu doa. Wal'iyadu billahi ta'ala min dhalik. Taib. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan walaysa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada qiyas di dalam sunnah. Tidak ada qiyas di dalam sunnah. Muraduhu bisunnati huna, yang beliau maksudkan dengan sunnah di sini adalah tariqatu ahli sunnah, jalan ahlus sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalan dan cara ahlus sunnah. Awi sunnatul lati hiya fi muqabilil bid'ah, atau yang beliau maksudkan adalah sunnah yang menjadi lawan bid'ah. Bukan sunnah dalam pengertian fiqhiyah, tetapi sunnah yang menjadi lawan bid'ah. Kata beliau, walaysa fi sunnati qiyas, dan tidak ada qiyas di dalam sunnah. Artinya tidak ada qiyas di dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip ahlus sunnah. Dan sunnah di sini fi muqabilil bid'ah, yang menjadi lawan dari bid'ah, bukan sunnah dalam pengertian ulama fikih. Apa maksudnya? Ay laisa fid dini qiyasun, artinya tidak ada qiyas dalam bab agama. Dalam bab agama lebih rinci lagi, kata beliau, fas-sunnatu la tuqasu bil uquli.
lebih rinci lagi bahwa sunnah itu tidak bisa dikiaskan dengan akal. Gak bisa dikiaskan dengan akal. Bi an yunzara fi sunnati bil aql, dengan menilai sunnah dengan akal. Fayuqalu, maka dikatakan dallal aqlu anna al maslahata kada fasunnatu kada. Seperti orang yang mengatakan bahwa akal telah menunjukkan bahwa ini adalah hal yang maslahat, fasunnatu kada, maka inilah yang menjadi sunnah. Jadi dia menilai sunnah atau tidak dengan akalnya. Itu yang beliau maksudkan, la qiyas wa laysa fi sunnati qiyas. Artinya mengkiaskan dengan akalnya. Yang ditunjukkan oleh akal berarti itu sunnah, yang tidak berarti bukan. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Fahadha huwa al-qiyasul batilul ladzi hadzara minhu as-salaf. Maka ini adalah qiyas yang batil yang diperingatkan oleh para salafus saleh. Mengkiaskan agama dengan akalnya, mengkiaskan sunnah dengan akalnya, menilai sunnah dengan akal. Jika sesuai dengan akal dia ambil, yang tidak sesuai tidak dia ambil, umpamanya. Ya, itu yang dimaksudkan. Walaysa fi sunnati qiyas. Dan bukan berarti bahwa di sini beliau mengingkari qiyas, tidak. Ya. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Fasunnatu la tuqasu bil uqul, maka sunnah itu tidak dikiaskan dengan akal-akal. Dengan dilihat tentang satu hal yang itu adalah sunnah, yang itu adalah agama ataupun akidah, kemudian dilihat dengan akal. Kalau akal setuju berarti ini agama, kalau tidak berarti bukan agama. Seperti keadaan al-aqlaniyun, orang-orang yang beragama dengan akalnya. Maka ini adalah qiyasul batil, qiyas yang batil yang diperingatkan oleh para salafus saleh tentang bahaya ini. Dan ini menunjukkan bahwa dia menolak sunnah, menolak sunnah dengan akalnya, karena menurutnya tidak sesuai dengan akal. Karena dia menimbang segala sesuatu dengan akalnya, sampai perkara-perkara gaib ditimbang dengan akalnya. Maka dikatakan laisa fis sunnati qiyas. Wa amma al-qiyas as-sahih al-ma'ruf fi usul al-fiqh falaysa min al-qiyas al-batil. Adapun qiyas yang benar yang dikenal dalam bab atau di dalam ilmu usul fiqih, maka itu bukan qiyas yang batil tapi qiyas yang benar. Wa huwa bal huwa qiyasun syar'i, bahkan dia adalah qiyas yang syar'i. Marja'uhu ila sunnah, yang kembalinya kepada sunnah, yang marajiknya itu kepada sunnah dan tidak kepada akal. Sunnah yang benar, qiyas yang benar itu kembali kepada dalil, kembali kepada dalil. Apa itu qiyas yang benar? Li'annahu ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Karena qiyas yang benar, qiyas yang sahih adalah ilhaqu far'in bi asl, mengikutkan
Fara' itu cabang, diikutkan kepada asalnya karena adanya sebab yang mengumpulkan di antara keduanya. Nanti akan beliau sebutkan di sini contohnya. Famarja'uhu ila istinbatil illati min ad-dalil sahih. Maka yang dijadikan sebagai pijakannya adalah istinbat illah, sebab, dengan mengambil sebab dari dalil-dalil yang sahih, mengambil illah dari dalil-dalil yang sahih. Thumma tuqasul mas'alah allati lam yarid hukmuha fin nusus. Kemudian masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam dalil, masalah-masalah yang tidak ada dalilnya, diikutkan dengan masalah tersebut, diikutkan kepada masalah yang ditunjukkan oleh dalil. Ala mas'alatin warada hukmuha fi nassin sahih. Misaluhu, contohnya, ya, contoh qiyas yang benar. An yuqal al-khamru haramun li'annahu muskir. Khamr itu haram karena dia memabukkan. Khamr disebutkan secara nas pengharamannya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu ila akhirih. Ya. Khamr haram. Kenapa? Kata para ulama, karena illah tahrimnya, illah diharamkannya karena dia memabukkan. Fakullu muskirin haramun, maka setiap yang memabukkan itu haram. Fastunbitat illatu tahrimil khamr, maka para ulama mengambil, beristinbat bahwa illah atau sebab haramnya khamr itu adalah al-iskar, karena dia memabukkan. Mereka mengambil istinbat dari nas. Wa ulhiqa bihukmihi kullu ma askar. Kemudian semua yang memabukkan selain khamr, semua yang memabukkan selain khamr itu diikutkan kepada khamr. Itu namanya qiyas yang sahih. Itu namanya qiyas yang sahih. Setiap yang memabukkan berarti dia khamr, berarti dia haram. Karena apa? Karena kullu muskirin khamrun, setiap yang muskir itu khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram. Ya, setiap khamr itu haram. Dan sangat banyak contoh-contohnya. Nanti beliau akan sebutkan contoh-contoh yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.